Bayangin, seorang janda cantik duduk di pinggir jalan, pakai baju lusuh, sambil gendong anak kecil, tapi malah dihina tanpa ampun. Cantik-cantik kok ngemis? Pasti dulu perempuan gak bener. Belum selesai di situ, kaleng recehnya ditendang preman. Ini wilayah gue. Mau makan di sini? Bayar. Hidupnya benar-benar hancur. Ditinggal mati suami, dibuang keluarga, sampai jadi gelandangan yang bahkan harga dirinya pun hampir hilang. Tapi yang paling parah, ada pria yang dengan santainya bilang, kalau ikut gue, nggak usah ngemis lagi. Di titik itu, dia hampir kehilangan segalanya. Sampai satu kejadian kecil, sebuah dompet jatuh di depannya. Isinya banyak uang, cukup buat mengubah hidupnya. Dan di detik itu, dia harus memilih, mengambil, atau tetap jujur saat hidupnya sendiri sudah tidak punya apa-apa. Dia memilih jujur. Dan dari situlah, hidupnya berubah. Seorang pria kaya jatuh hati padanya. Tapi, saat cinta itu mulai tumbuh, satu hinaan datang lebih kejam. Kamu gak pantas untuk anak saya. Pergi, atau saya bayar kamu 1 miliar. Dan yang terjadi setelah itu, bukan sekadar perpisahan, bukan sekadar kehilangan, tapi sebuah kejadian yang membuat semuanya berubah total. Sang duda seperti telah kehilangan jiwanya, hatinya, kesakitan yang dalam, membuat ibunya khawatir. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana sang ibu harus mengembalikan kehidupan putranya? Bagaimana beliau mencari janda cantik yang telah diusirnya? Simak kisah ini hingga usai. Namun sebelum mulai ceritanya, dukung saluran ini dengan like, komen dan subscribe agar kami semangat membagikan video menarik lainnya. Malam turun perlahan di kota Jakarta, membawa hawa lembab yang menempel di kulit dan suara kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang wanita duduk bersandar pada tembok kusam. Di pangkuannya, seorang anak kecil tertidur pulas dengan tubuh kurus yang dibungkus kain seadanya. Namanya Sari. Dulu, namanya disebut dengan hormat. Dulu, ia adalah istri dari seorang pria pekerja keras yang selalu pulang dengan senyum hangat. Dulu, hidupnya sederhana tapi cukup. Tidak mewah, tapi tidak pernah kekurangan. Namun semua itu runtuh dalam satu malam. Suaminya meninggal mendadak karena sakit yang datang tanpa peringatan. Dalam hitungan minggu, biaya rumah sakit menghabiskan tabungan mereka. Rumah kecil yang penuh kenangan terpaksa dijual. Dan setelah itu, dunia berubah menjadi tempat yang dingin dan kejam. Keluarga yang dulu sering datang membawa tawa, kini menghilang tanpa jejak. Telepon tak lagi diangkat. Pesan tak lagi dibalas. Sari belajar satu hal yang menyakitkan, bahwa ketika seseorang jatuh, tidak semua orang mau ikut merasakan. Kini, yang tersisa hanya jalanan. Sari menatap kaleng kecil di depannya. Beberapa koin tergeletak di dalamnya, hasil dari menahan malu sepanjang hari. Tangannya gemetar saat mengambil satu koin, memutarnya pelan seolah berharap nilainya berubah menjadi lebih besar. Namun kenyataan tetap sama. Tidak cukup. Suara langkah kaki mendekat. Sepasang wanita berhenti di depannya, memandang dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kasihannya, tapi kok masih muda begini sudah jadi pengemis? Bisik salah satu dari mereka. Jangan-jangan malas kerja? Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Sari menunduk. Ia sudah terbiasa. Kata-kata seperti itu tidak lagi melukai seperti dulu, tapi tetap meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Tak lama, suara yang lebih kasar terdengar. Hei, siapa suruh kamu duduk di sini? Seorang pria bertubuh besar dengan jaket lusuh berdiri di depannya. Tatapannya tajam, penuh ancaman. Ini wilayah gue. Semua yang ngemis di sini harus setor. Sari mengangkat wajahnya pelan. Nafasnya tertahan. Saya belum dapat banyak, Bang, ucapnya lirih. Pria itu mendengus. Kakinya menendang kaleng di depan Sari hingga koin-koin itu berhamburan ke aspal. Bukan urusan gue. Besok kalau masih di sini, lo bayar. Kalau enggak. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi tatapannya sudah cukup untuk membuat Sari mengerti. Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan suara tawa yang menggema di telinga Sari. Anak kecil di pangkuannya terbangun, matanya berkaca-kaca. Ibu, lapar, bisiknya. Sari memeluknya erat. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksa tersenyum. Iya, nak.
Kita cari makannya. Ia merangkak mengumpulkan koin yang berserakan. Tangan dan lututnya kotor, tapi ia tidak peduli. Setiap koin adalah harapan. Malam itu, mereka hanya makan nasi bungkus murah yang dibagi berdua. Saat anaknya kembali tertidur, Sari menatap langit yang hampir tak terlihat di antara gedung-gedung tinggi. Allah, kalau ini ujian, aku kuat, bisiknya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa lelah yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari berganti. Pagi datang dengan terik yang menyengat. Sari kembali duduk di tempat yang sama. Kali ini, ia lebih waspada. Setiap suara membuatnya menoleh. Setiap langkah kaki membuatnya berharap. Dan juga takut. Beberapa pria muda berjalan mendekat. Tatapan mereka tidak bersahabat. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Sari. Wah, cantik juga ya, katanya sambil menyeringai. Yang lain tertawa. Sayang banget jadi pengemis. Sari menunduk, berharap mereka segera pergi. Namun salah satu dari mereka berjongkok. Terlalu dekat. Kalau ikut gue, enggak perlu ngemis lagi, bisiknya pelan. Tubuh Sari menegang. Ia menarik anaknya lebih dekat. Saya tidak mau, Bang. Jawabnya cepat. Tawa mereka pecah. Salah satu dari mereka menepuk pipinya pelan, tapi terasa seperti tamparan. Sok suci. Mereka akhirnya pergi, tapi rasa takut masih tertinggal. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hingga menjelang siang, saat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang pria berjas rapi berjalan cepat di trotoar itu. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Ia terlihat seperti orang yang tidak pernah punya waktu untuk berhenti. Dan memang, ia tidak berhenti. Namun dompetnya jatuh. Tepat di depan Sari. Sari menatap dompet itu. Anak kecil di sampingnya ikut melihat. Mata kecil itu berbinar. Ibu. Tidak perlu kata-kata untuk mengerti apa yang ada di pikiran anaknya. Dompet itu terlihat tebal. Sangat tebal. Cukup untuk makan berhari-hari. Mungkin berminggu-minggu. Sari menelan ludah. Tangannya bergerak perlahan, mengambil dompet itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam kepalanya, dua suara saling bertarung. Satu mengatakan ambil saja. Tidak ada yang akan tahu. Yang lain berkata jangan. Ia menutup mata sejenak. Lalu berdiri. Pak. Pak. Ia berlari kecil, mengejar pria itu. Pak. Tunggu. Pria itu berhenti dan berbalik. Alisnya sedikit berkerut. Sari menyerahkan dompet itu dengan kedua tangan. Ini punya Bapak. Tadi jatuh. Pria itu terdiam. Matanya berpindah dari dompet ke wajah Sari, lalu ke anak kecil di belakangnya. Ada sesuatu yang berubah di ekspresinya. Sesuatu yang dalam. Kamu kenapa dikembalikan? Tanyanya pelan. Sari tersenyum kecil. Karena itu bukan milik saya. Hening sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang menatap Sari bukan dengan hinaan, bukan dengan kasihan kosong, tapi dengan rasa hormat. Dan tanpa Sari sadari, keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Langit Jakarta tetap sama. Tapi takdir mulai bergerak. Pria itu masih berdiri di tempatnya. Tangannya memegang dompet yang baru saja dikembalikan oleh Sari, tapi pikirannya seolah tertinggal beberapa langkah di belakang. Ia membuka dompet itu perlahan. Semua isi masih lengkap. Tidak ada yang hilang. Matanya kembali menatap Sari. Lebih lama kali ini. Lebih dalam. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan pakaian lusuh, rambut yang tak terurus, dan wajah lelah yang jelas menyimpan banyak luka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jarang ia lihat. Kejujuran. Siapa namamu? Tanyanya. Sari, Pak. Jawabnya pelan. Pria itu mengangguk. Saya Ardi. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Sari. Ia hanya menunduk sopan. Namun Ardi tidak segera pergi. Ia justru berdiri lebih lama. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di sana. Kamu sudah lama di sini? Tanyanya lagi. Sari ragu sejenak, lalu menjawab. Sudah beberapa bulan, Pak. Ardi melirik ke anak kecil yang kini bersembunyi setengah di belakang ibunya. Anakmu? Iya, Pak. Hening kembali menyelimuti mereka. Suara kendaraan tetap berlalu lalang, tapi di antara mereka, waktu terasa melambat. Ayahnya? Sari menunduk. Suaranya mengecil. Sudah tidak ada.
Ada perubahan di wajah Ardi. Bukan sekadar simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah cerita itu menyentuh bagian dirinya yang juga pernah terluka. Ia menarik napas pelan. Kamu mau kerja? Sari terkejut. Ia mengangkat wajahnya cepat. Kerja? Pak? Iya. Di toko saya. Tidak besar, tapi cukup untuk kamu mulai lagi. Sari terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Selama ini, orang-orang bahkan tidak mau mendekat, apalagi menawarkan kesempatan. Saya? Suaranya bergetar. Saya bisa apa saja, Pak. Ardi tersenyum tipis. Itu cukup. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari tidak kembali tidur di trotoar. Ardi membawanya ke sebuah toko pakaian di salah satu sudut kota. Tidak terlalu besar, tapi rapi dan terawat. Kamu mulai besok, kata Ardi. Nanti ada yang ajari. Sari mengangguk berkali-kali. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Malam itu, Sari dan anaknya tidur di sebuah kamar kecil di belakang toko. Tidak mewah, tapi hangat. Tidak luas, tapi cukup. Ia memeluk anaknya erat. Ibu kerja sekarang, bisiknya pelan. Anak kecil itu tersenyum dalam tidur. Hari pertama kerja. Sari bangun lebih pagi dari siapapun. Ia membersihkan toko, merapikan barang, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diminta. Semua dilakukan dengan satu alasan. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Hari demi hari berlalu. Sari belajar cepat. Cara melayani pelanggan, cara mengatur stok, cara berbicara dengan sopan. Semua ia lakukan dengan kesungguhan. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti pengemis. Dengan pakaian sederhana tapi bersih, rambut yang mulai dirapikan, dan wajah yang tidak lagi tertutup debu jalanan, kecantikan alaminya mulai terlihat. Bahkan beberapa pelanggan sempat terdiam saat melihatnya. Bisa dibantu, Kak? Tanya Sari dengan senyum tulus. Tidak ada yang tahu bahwa wanita di depan mereka dulu duduk di trotoar. Namun ada satu orang yang melihat perubahan itu dengan sangat jelas. Ardi. Ia sering berdiri diam di kejauhan, memperhatikan Sari bekerja. Cara ia tersenyum. Cara ia berbicara. Cara ia memperlakukan semua orang dengan hormat. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang sudah lama ia kubur. Namun ia mencoba menahannya. Karena masa lalunya tidak sederhana. Ardi pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Ia pernah membangun rumah tangga yang ia kira akan bertahan selamanya. Sampai ia dikhianati. Istrinya pergi dengan pria lain, meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Sejak saat itu, Ardi menutup hatinya. Ia memilih fokus pada pekerjaan, pada bisnis, pada hidup yang tidak melibatkan perasaan. Namun kehadiran Sari perlahan mengacaukan semua itu. Dan bukan hanya Ardi yang menyadarinya. Suatu malam, di rumah besar keluarga Ardi. Ibu perhatikan kamu akhir-akhir ini sering tersenyum sendiri, ujar seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam. Ia adalah ibu Ardi. Ardi hanya diam. Itu karena perempuan itu, ya? Ardi mengangkat wajahnya. Perempuan mana, Bu? Jangan pura-pura. Yang kamu bawa dari jalanan itu. Nada suaranya berubah dingin. Ardi menarik napas. Dia orang baik, Bu. Ibu itu tertawa kecil, sinis. Baik? Dari mana kamu tahu? Dari tampangnya yang menyedihkan itu. Ardi mengepalkan tangannya pelan. Dia jujur. Itu yang penting. Namun ibunya menggeleng. Kamu lupa siapa kamu? Kamu lupa keluarga kita seperti apa? Ardi menatap lurus. Saya tidak peduli masa lalunya. Harusnya kamu peduli. Suasana menjadi tegang. Ibu itu mendekat sedikit. Suaranya lebih rendah tapi tajam. Perempuan seperti itu tidak cocok untuk kamu. Di sisi lain kota, Sari tidak tahu bahwa namanya sedang menjadi bahan perdebatan. Ia hanya fokus bekerja. Namun suatu hari, saat ia sedang merapikan pakaian di toko, seorang wanita datang. Berpakaian elegan. Wajahnya tegas. Tatapannya langsung tertuju pada Sari. Kamu Sari? Sari menoleh. Iya, Bu. Wanita itu tersenyum tipis. Tapi tidak hangat. Saya Ibu Ardi. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia langsung menunduk hormat. Ada yang bisa saya bantu, Bu?
Namun wanita itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap Sari dari atas ke bawah. Menilai. Mengukur. Dan dalam diam, sesuatu yang buruk mulai terbentuk. Sari belum tahu bahwa badai berikutnya baru saja dimulai. Suasana toko mendadak terasa berbeda. Sari berdiri tegak, meski jantungnya berdebar tidak karuan. Wanita di hadapannya bukan orang biasa. Aura dingin dan tatapan tajamnya membuat siapapun merasa kecil. "Saya Ibu Ardi," ulang wanita itu pelan, seolah ingin memastikan Sari benar-benar memahami siapa yang sedang berdiri di depannya. Sari menunduk lebih dalam. "Maaf, Bu, saya tidak tahu sebelumnya." "Tentu saja tidak tahu," jawabnya singkat. Nada suaranya halus, tapi menyimpan sesuatu yang membuat udara terasa menekan. Wanita itu melangkah perlahan mengelilingi toko, menyentuh beberapa pakaian, seolah benar-benar datang sebagai pelanggan. Namun tatapannya sesekali kembali ke arah Sari. Mengamati. Menilai. "Lumayan rapi," katanya tiba-tiba. Sari hanya diam. "Lalu kamu yang mengurus semua ini sekarang?" "Saya hanya membantu, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. "Membantu, atau mengambil alih?" Sari mengangkat wajahnya sedikit, bingung. "Saya tidak mengerti, Bu." Wanita itu berhenti tepat di depannya. "Kamu tidak perlu berpura-pura." Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan. "Saya tahu tipe perempuan seperti kamu." Sari menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Tipe yang memanfaatkan keadaan. Menunggu kesempatan. Mendekati pria yang sedang rapuh. Sari menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Saya tidak seperti itu." Namun wanita itu tidak memberi ruang. "Anak saya itu baik. Terlalu baik. Dan perempuan seperti kamu biasanya tahu cara memanfaatkan itu." Setiap kata terasa semakin berat. Sari menarik napas, mencoba tetap tenang. "Saya hanya bekerja, Bu. Itu saja." "Benarkah?" Wanita itu mendekat sedikit. "Kalau saya bilang kamu harus pergi dari hidup anak saya, kamu mau?" Sari terdiam. Pertanyaan itu tidak sederhana. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kesempatan hidup yang baru saja ia dapatkan. Tentang harapan anaknya. Tentang masa depan. "Saya..." Suaranya hampir tidak terdengar. "Saya tidak punya niat buruk, Bu." Itu bukan jawaban. Hening. Lalu wanita itu membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Meletakkannya di meja dengan suara pelan, tapi terasa seperti dentuman keras. "Di dalam sini ada 1 miliar. Sari terkejut. Matanya membesar. "Saya tidak meminta kamu bekerja. Saya tidak meminta kamu menjelaskan apapun." Wanita itu menatap lurus. "Saya hanya minta satu hal." Ia mendorong amplop itu sedikit ke arah Sari. "Pergi." Dunia seolah berhenti sesaat. 1 miliar. Jumlah yang bahkan tidak pernah berani Sari bayangkan. Dengan uang itu, ia bisa hidup layak. Bisa menyekolahkan anaknya. Bisa memiliki rumah kecil lagi. Tidak perlu lagi takut pada preman. Tidak perlu lagi lapar. Namun, tangannya tidak bergerak. Justru perlahan, Sari mendorong kembali amplop itu. "Saya tidak bisa, Bu." Wanita itu mengernyit. "Apa?" "Saya tidak bisa menerima ini." Suasana berubah. Tatapan wanita itu kini lebih tajam. "Kamu menolak?" Sari mengangguk pelan. "Saya tidak ingin dibeli." Kalimat itu jatuh dengan tenang, tapi memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, wanita itu terlihat sedikit terkejut. Namun hanya sebentar. Kemudian wajahnya kembali dingin. "Kamu pikir ini soal harga diri?" Sari tidak menjawab. "Ini soal tempatmu." Nada suaranya kini lebih tegas. "Kamu tidak berasal dari dunia kami." Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun. Namun Sari tetap berdiri. Tidak mundur. "Saya tahu, Bu." Jawabnya pelan. "Lalu kenapa masih bertahan?" Karena, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Namun kata-kata itu tidak keluar. Sari hanya menunduk. "Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Wanita itu tertawa kecil. "Kamu sudah menyakiti." Hening kembali. Lalu wanita itu mengambil kembali amplop tersebut. "Kalau kamu tidak mau pergi dengan baik-baik." Ia berhenti sejenak.
Jangan salahkan saya kalau nanti caranya berbeda. Wanita itu berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu toko tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak Sari bekerja di sana, ia merasa takut. Bukan karena ancaman, tapi karena ia tahu, ia sedang berdiri di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bisa bersatu. Hari itu, Sari pulang dengan langkah lebih berat. Anaknya menyambut dengan senyum kecil. Ibu capek. Sari tersenyum. Sedikit, Nak. Namun malam itu, saat anaknya tertidur, Sari duduk sendiri dalam gelap. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang tidak kunjung pergi. Apakah ia harus bertahan? Atau pergi sebelum semuanya hancur? Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan menentukan segalanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari duduk di lantai kamar kecilnya, memandangi anaknya yang tertidur lelap. Nafas kecil itu terdengar teratur, seolah dunia ini tidak pernah kejam. Namun Sari tahu, dunia tidak sebaik itu. Ucapan Ibu Ardi terus berputar di kepalanya. Tajam, menekan, tidak memberi ruang untuk bernapas. Kamu tidak berasal dari dunia kami. Kalimat itu seperti garis yang ditarik tegas. Memisahkan, mengingatkan posisi. Sari memejamkan mata. Ia sudah pernah kehilangan segalanya. Ia tahu rasanya jatuh. Ia tahu bagaimana dunia bisa berubah dalam sekejap. Dan sekarang, ia berada di persimpangan yang sama. Jika ia bertahan, mungkin ia bisa bahagia. Mungkin Ardi akan tetap di sisinya. Mungkin hidupnya akan benar-benar berubah. Tapi di balik itu, ada keluarga yang akan hancur. Ada konflik yang tidak akan pernah selesai. Ada luka yang akan terus terbuka. Sari menarik napas panjang. Ia tidak takut miskin. Ia sudah pernah hidup tanpa apa-apa. Yang ia takutkan adalah menjadi alasan kehancuran orang lain. Perlahan, ia berdiri. Matanya menyapu ruangan kecil itu. Tempat yang menjadi saksi awal kehidupan barunya. Tempat di mana ia kembali merasa dihargai. Tangannya menyentuh meja kecil. Rak pakaian. Pintu. Seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa kata. Ia mulai mengemas barang-barangnya. Tidak banyak. Hanya beberapa pakaian. Selimut tipis. Dan harapan yang kembali ia lipat rapi. Anaknya terbangun saat ia menggendongnya. Ibu mau kemana? Tanyanya setengah sadar. Sari menahan air mata. Kita jalan lagi, Nak. Kemana? Sari tersenyum kecil, meski hatinya retak. Ke tempat yang baru. Tidak ada surat. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Sari memilih pergi tanpa suara. Karena ia tahu, jika ia menulis satu kata saja, ia mungkin tidak akan sanggup pergi. Langkahnya pelan saat keluar dari toko. Malam masih pekat. Jalanan masih hidup dengan suara kendaraan. Namun di dalam dirinya, semuanya terasa kosong. Setiap langkah menjauh dari tempat itu terasa seperti meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ia bawa. Bukan barang, tapi perasaan. Dan seseorang. Di sisi lain kota, Ardi berdiri di depan toko keesokan paginya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya, Sari sudah ada lebih dulu. Toko sudah rapi. Lantai sudah bersih. Namun hari ini, sepi. Belum datang, gumamnya. Ia membuka pintu. Masuk. Dan berhenti. Ruangan itu tetap rapi. Tapi ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Sari, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke belakang. Pintu kamar terbuka sedikit. Ardi mendorongnya perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sisa ruang yang pernah dihuni. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencari ke setiap sudut. Tidak ada. Ia keluar, menatap jalan. Masih tidak ada. Hari itu, Ardi menunggu. Siang, sore, malam. Namun Sari tidak kembali. Hari berikutnya, masih sama. Dan hari setelahnya, tetap tidak ada kabar. Ardi mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia mencoba mencari, menanyakan ke orang sekitar. Namun tidak ada yang tahu. Sari menghilang. Seolah tidak pernah ada. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diri Ardi runtuh. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Ibunya memperhatikannya diam-diam. Kamu kenapa? Tanyanya. Ardi tidak menjawab. Ia hanya duduk. Kosong. Apa karena perempuan itu?
Hening. Lalu akhirnya Ardi bicara. Dia pergi, Bu. Ibunya sedikit terdiam. Namun tidak menunjukkan penyesalan. Bagus. Jawabnya singkat. Ardi mengangkat wajahnya. Tatapannya berbeda. Bukan marah. Bukan sedih biasa. Tapi kehilangan. Ibu tahu kenapa dia pergi? Tanyanya pelan. Ibunya tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Ardi tertawa kecil. Tawa yang tidak memiliki rasa bahagia. Selalu seperti ini? Ya. Ibunya mengernyit. Apa maksud kamu? Ardi berdiri. Semua yang saya pedulikan, selalu hilang. Ia berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Dan sejak hari itu, Ardi berubah. Ia tidak lagi datang ke toko seperti biasa. Ia tidak lagi tersenyum. Ia tidak lagi berbicara banyak. Bisnisnya mulai terganggu. Keputusan-keputusan penting diabaikan. Karyawan mulai bingung. Namun tidak ada yang berani bertanya. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Sari kembali berjalan di jalanan. Namun kali ini, ia tidak duduk. Ia tidak mengemis. Ia memilih cara lain. Dengan uang seadanya, ia menyewa motor kecil. Mendaftar sebagai kurir makanan. Hari pertamanya, berat. Ia harus mengantar pesanan di bawah terik matahari. Membawa anaknya di belakang. Menghadapi jalanan yang macet. Dan waktu yang selalu terasa kurang. Namun ia tidak mengeluh. Setiap pesanan yang selesai adalah langkah untuk bertahan. Setiap keringat adalah bukti bahwa ia masih kuat. Malam hari, ia duduk di pinggir jalan, membuka bekal sederhana. Anaknya tersenyum. Ibu hebat. Sari menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pergi, ia tersenyum tulus. Namun di dalam hatinya, ada satu ruang yang masih kosong. Ruang yang tidak bisa ia isi. Tidak dengan kerja keras. Tidak dengan waktu. Karena di ruang itu, ada seseorang yang tidak pernah benar-benar ia lupakan. Dan tanpa ia sadari, di tempat lain, seseorang juga sedang hancur. Karena kehilangan yang sama. Hari-hari berlalu tanpa arah yang jelas bagi Ardi. Rumah besar yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Setiap sudutnya seperti menyimpan gema kenangan yang tidak ingin pergi. Meja makan yang biasanya diisi percakapan kini hanya ditemani suara sendok yang beradu pelan. Ardi duduk di sana, menatap kosong ke arah piringnya. Makanan tersaji rapi. Namun tidak tersentuh. Ibu sudah bilang, jangan terlalu dipikirkan. Suara ibunya terdengar dari ujung meja. Ardi tidak menjawab. Ia bahkan tidak mengangkat kepala. Dia hanya perempuan biasa. Kamu akan lupa. Kali ini Ardi tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum yang getir. Kalau biasa, kenapa saya tidak bisa lupa? Bu. Ibunya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Ardi berdiri perlahan. Kursinya bergeser, memecah keheningan. Saya tidak lapar. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan membawa beban yang tidak terlihat. Di dalam kamarnya, Ardi duduk di tepi tempat tidur. Tangannya memegang sebuah benda kecil. Dompet. Dompet yang dulu jatuh di depan Sari. Ia tidak pernah menggantinya. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena sejak hari itu, hidupnya berubah. Dan kini, benda itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa semuanya pernah nyata. Ia menatapnya lama. Lalu kenapa kamu pergi? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ardi mulai jarang ke kantor. Toko yang dulu ia banggakan kini berjalan tanpa arah. Karyawan bekerja seadanya. Penjualan menurun. Beberapa pelanggan tetap mulai beralih. Semua terjadi perlahan. Namun pasti. Dan Ardi tidak melakukan apa-apa. Ia kehilangan sesuatu yang lebih penting dari bisnis. Semangat. Di sisi lain kota, kehidupan Sari berjalan dengan ritme yang berbeda. Pagi hingga malam, ia menyusuri jalanan Jakarta dengan motor kecilnya. Tas pengantar makanan tergantung di punggungnya. Anak kecilnya duduk di belakang, memeluk erat pinggang ibunya. Ibu, capek? Tanya anaknya suatu sore. Sari tersenyum sambil tetap fokus ke jalan. Sedikit. Kalau capek, istirahat ya. Sari mengangguk. Iya, nak. Namun kenyataannya, ia jarang benar-benar istirahat. Setiap waktu berarti uang. Dan setiap uang berarti makan. Suatu hari,
Hujan turun deras. Jalanan licin. Pandangan terbatas. Namun pesanan tetap harus diantar. Sari berhenti di bawah atap toko, mencoba melindungi anaknya dari hujan. Tubuhnya basah. Tangannya gemetar. Namun ia tetap tersenyum. Kita tunggu sebentar ya, Nak. Anaknya mengangguk. Namun di dalam hati Sari, ada rasa yang tidak bisa ia abaikan. Rasa rindu. Rindu pada seseorang yang seharusnya tidak ia pikirkan. Rindu pada kehidupan yang sempat ia rasakan. Rindu pada perhatian sederhana yang kini terasa jauh. Ia menunduk. Menahan perasaan itu. Tidak boleh. Ia tidak boleh kembali berharap. Karena harapan adalah awal dari luka. Sementara itu, di rumah besar, Ibu Ardi mulai gelisah. Perubahan anaknya terlalu jelas. Ia tidak lagi keluar kamar. Tidak lagi berbicara. Tidak lagi tertarik pada apapun. Dokter yang dipanggil hanya menggeleng. Secara fisik sehat. Tapi secara mental, beliau kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Kalimat itu terus terngiang di kepala sang ibu. Dan perlahan, kesadaran mulai datang. Ia duduk sendiri di ruang tamu malam itu. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya kosong. Ia mengingat semua yang telah ia katakan pada Sari. Setiap kata. Setiap hinaan. Setiap ancaman. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Namun bukan hanya itu. Ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Perempuan yang ia anggap rendah adalah satu-satunya alasan anaknya kembali hidup. Dan kini, setelah perempuan itu pergi, anaknya kembali tenggelam. Apakah saya salah? Bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Namun hatinya sudah tahu. Keesokan harinya, ia berdiri di depan toko milik Ardi. Tempat yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Kini terasa berbeda. Ia masuk. Melihat sekeliling. Kosong. Tidak seperti dulu. Tidak ada energi. Tidak ada kehidupan. Dan di sanalah, ia akhirnya benar-benar mengerti. Ia tidak hanya mengusir seorang wanita. Ia telah menghilangkan cahaya dalam hidup anaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu merasa kalah. Namun ini bukan akhir. Justru awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mengangkat ponselnya. Carikan saya perempuan itu, katanya tegas. Siapa? Bu. Sari. Hening sejenak. Lakukan apa saja. Saya ingin dia ditemukan. Nada suaranya tidak lagi penuh kesombongan. Tapi penuh keputusasaan. Karena kali ini, ia tidak mencari untuk mengusir. Ia mencari untuk memohon. Dan di saat yang sama, takdir mulai bergerak lagi. Perjalanan yang sempat terputus akan menemukan jalannya kembali. Namun tidak dengan cara yang mudah. Tidak dengan luka yang langsung sembuh. Karena setiap langkah menuju pertemuan akan membuka kembali rasa yang belum selesai. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Awan menggantung rendah, seolah ikut membawa beban yang tak terlihat. Di dalam mobil mewah yang melaju pelan, Ibu Ardi duduk diam. Tangannya menggenggam tas kecil, tapi pikirannya jauh melayang. Wanita yang selama ini dikenal tegas dan penuh kendali, kini terlihat berbeda. Ada sesuatu yang retak. Sudah 3 hari sejak ia memerintahkan orang-orangnya untuk mencari Sari. Namun hasilnya masih nihil. Belum ketemu juga? Tanyanya tanpa menoleh. Belum, Bu. Tapi kami masih cari di beberapa titik. Jawab sopirnya hati-hati. Ia menghela napas panjang. Tidak sabar. Tidak biasa baginya. Namun kali ini, ia tidak punya pilihan. Berhenti di sini, katanya tiba-tiba. Mobil melambat, lalu berhenti di pinggir jalan. Di depan mereka, sebuah lampu merah yang ramai. Trotoar dipenuhi orang-orang dengan kehidupan masing-masing. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang menusuk hatinya. Seorang ibu muda, membawa anak kecil, berdiri di bawah panas matahari sambil menunggu pesanan makanan diambil. Wanita itu mengenakan jaket kurir. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya lelah. Namun ia tetap tersenyum pada anaknya. Sang ibu menatap lebih lama. Jantungnya berdegup. Itu bukan Sari. Namun pemandangan itu membuka matanya lebih lebar. Selama ini, dia hidup seperti ini, bisiknya pelan. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mencoba melihat dunia dari sisi yang tidak pernah ia pahami. Dunia tanpa kenyamanan. Tanpa perlindungan.
Tanpa jaminan. Dan tiba-tiba, ucapan Sari kembali terngiang. Saya tidak ingin dibeli, Bu. Kalimat itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keras kepala. Tapi, keberanian. Mobil kembali berjalan. Namun pikiran wanita itu tidak ikut bergerak. Ia kini tidak hanya mencari Sari. Ia mulai ingin memahami. Di sisi lain kota, Sari sedang berhenti di depan sebuah restoran kecil. Tangannya menerima kantong makanan dari kasir. Terima kasih, Mbak, katanya sambil tersenyum. Anaknya duduk di motor, memegang helm kecilnya. Ibu, hujan lagi? Tanyanya melihat langit yang gelap. Sari menatap ke atas. Iya, kita harus cepat. Ia mengenakan jas hujan seadanya. Membungkus anaknya dengan lebih rapat. Motor kecil itu kembali melaju. Namun jalanan mulai licin. Air mulai turun perlahan. Dan dalam beberapa menit, hujan berubah deras. Pandangan terbatas. Lampu kendaraan memantul di genangan air. Namun Sari tetap melaju. Karena pesanan harus sampai. Karena waktu tidak menunggu. Karena hidup tidak memberi jeda. Sampai akhirnya, sebuah mobil di depannya mengerem mendadak. Sari refleks menarik rem. Ban tergelincir. Motor oleng. Dan dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke aspal. Bruk. Suara itu tenggelam di tengah hujan. Anaknya menangis. Ibu. Sari mencoba bangkit. Tangannya perih. Lututnya berdarah. Namun yang pertama ia lihat. Anaknya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya panik. Anak itu mengangguk. Meski masih menangis. Sari memeluknya erat. Nafasnya tersengal. Namun sebelum ia sempat berdiri, suara langkah kaki mendekat. Beberapa orang mulai mengerumuni. Jatuh ya, Mbak. Aduh, kasihan anaknya. Namun tidak semua suara baik. Makanya hati-hati kalau bawa motor, kata seseorang dingin. Sari menunduk. Menahan rasa sakit. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ia mencoba berdiri. Motor diangkat dengan susah payah. Pesanan masih ada. Ia tidak boleh gagal. Namun tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Pintu terbuka. Sepasang sepatu mahal turun ke jalan yang basah. Sari tidak melihat wajahnya. Namun suara itu membuat tubuhnya membeku. Kamu tidak apa-apa. Suara itu tidak asing. Sangat tidak asing. Sari perlahan mengangkat wajahnya. Dan dunia seolah berhenti. Di hadapannya, berdiri seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ardi. Hujan masih turun deras. Namun di antara mereka, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar air yang jatuh dari langit. Pertemuan yang tidak direncanakan. Luka yang belum sembuh. Dan perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sari tidak bergerak. Ardi juga tidak. Hanya tatapan. Yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Dan di detik itu, takdir kembali mempertemukan mereka. Namun kali ini, tidak dalam keadaan yang mudah. Tidak dalam keadaan yang sama. Karena sekarang, mereka bukan lagi dua orang yang baru saling mengenal. Mereka adalah dua hati, yang pernah saling kehilangan. Hujan turun semakin deras, membasahi jalanan dan menenggelamkan suara kota. Orang-orang mulai berlari mencari tempat berteduh. Namun di tengah keramaian itu, Sari dan Ardi tetap berdiri. Diam. Waktu terasa berhenti di antara mereka. Sari memegang tangan anaknya erat. Nafasnya masih tersengal. Luka di lututnya terasa perih, tapi tidak sebanding dengan rasa yang muncul di dadanya saat melihat pria itu. Ardi. Pria yang ia tinggalkan tanpa kata. Pria yang tidak pernah benar-benar ia lupakan. Ardi melangkah mendekat. Matanya tidak lepas dari wajah Sari. Wajah yang kini lebih pucat, lebih lelah, namun tetap sama. Tetap wanita yang membuat hatinya hidup kembali. Kamu, kenapa seperti ini? Suaranya rendah, hampir tenggelam oleh hujan. Sari menunduk. Saya baik-baik saja. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu sederhana, dan terlalu tidak jujur. Ardi menghela napas. Ia melihat luka di lutut Sari, pakaian yang basah, motor kecil yang hampir jatuh, dan anak kecil yang menggigil. Masuk ke mobil, katanya tegas. Sari langsung menggeleng. Tidak perlu, Pak. Nada itu, jarak itu, membuat Ardi terdiam sesaat. Kenapa kamu panggil saya seperti itu? Tanyanya pelan. Sari tidak menjawab.
Ia hanya berusaha mengangkat motor. Namun tangannya gemetar. Ardi segera membantu, mengangkat motor itu dengan mudah. Kamu tidak harus seperti ini, katanya. Sari akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Saya memang seperti ini sekarang. Kalimat itu menusuk. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara ia mengatakannya. Seolah menerima. Seolah menyerah. Ardi menggeleng pelan. Tidak. Kamu tidak seharusnya di jalanan lagi. Sari tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka. Saya yang memilih pergi. Hening. Hujan tetap turun. Namun kini terasa lebih dingin. Kenapa? Tanya Ardi. Satu kata. Tapi berat. Sari memejamkan mata sejenak. Ia sudah tahu pertanyaan itu akan datang. Dan ia sudah tahu. Tidak ada jawaban yang mudah. Saya tidak ingin jadi masalah di keluarga Bapak. Ardi langsung mengerti. Wajahnya berubah. Ibu saya datang? Ya. Sari tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Ardi mengepalkan tangan. Dia bilang apa? Sari menunduk. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Bapak. Itu bukan jawaban saya. Suara Ardi mulai tegas. Sari menarik napas panjang. Lupakan saja, Pak. Lihat saya. Sari perlahan mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, air mata jatuh dari matanya. Saya ditawari uang untuk pergi. Hujan seolah berhenti di telinga Ardi. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu. Berapa? Tanyanya pelan. 1 miliar. Ardi tertawa kecil. Tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. 1 miliar? Untuk menghilangkan kamu dari hidup saya. Sari menunduk. Saya menolak. Ardi terdiam. Matanya melembut. Namun di saat yang sama, ada rasa marah yang muncul. Bukan pada Sari, tapi pada dirinya sendiri. Karena tidak melindunginya. Kalau kamu menolak, kenapa tetap pergi? Suaranya kini lebih pelan. Sari menggigit bibirnya. Karena inilah bagian yang paling sulit. Karena saya tahu, kalau saya tetap di sana, semuanya akan hancur. Ardi menggeleng. Kamu salah. Sari menatapnya. Yang hancur sekarang justru saya. Kalimat itu membuat Sari terdiam. Ardi melangkah lebih dekat. Sejak kamu pergi, saya kehilangan segalanya. Ia menunjuk dadanya. Di sini, kosong. Air hujan bercampur dengan air mata yang tidak terlihat. Sari menggenggam tangan anaknya lebih erat. Hatanya bergetar. Namun ia tetap bertahan. Saya tidak ingin melihat Bapak kehilangan keluarga. Ardi menghela napas panjang. Dan kamu pikir saya tidak kehilangan kamu? Hening. Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban. Karena jawabannya sudah jelas. Anak kecil di samping Sari menarik bajunya pelan. Ibu dingin. Sari langsung tersadar. Ia memeluk anaknya. Ardi melihat itu. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka jasnya. Menyelimutkan ke anak itu. Terima kasih. Bisik Sari. Ardi menatapnya. Kali ini lebih lembut. Tolong jangan pergi lagi. Kalimat itu bukan perintah. Bukan juga permintaan biasa. Tapi, harapan. Yang rapuh. Yang jujur. Sari terdiam. Hatinya berteriak untuk tinggal. Namun pikirannya masih menahan. Karena luka lama belum sembuh. Karena rasa takut masih ada. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari mereka. Pintu terbuka. Dan seseorang keluar. Langkahnya cepat. Tatapannya langsung tertuju pada mereka. Sari membeku. Ardi menoleh. Dan di sana, berdiri wanita yang menjadi alasan semua ini terjadi. Ibunya. Namun kali ini, tidak ada tatapan dingin. Tidak ada kesombongan. Yang ada, adalah sesuatu yang tidak pernah Sari lihat sebelumnya. Penyesalan. Hujan masih turun, namun kini terasa lebih pelan. Seolah memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar untuk terjadi. Sari berdiri kaku. Tangannya masih menggenggam erat anaknya. Nafasnya tertahan saat melihat wanita itu melangkah mendekat. Ibu Ardi. Wanita yang dulu berdiri dengan penuh kuasa, kini datang dengan langkah yang berbeda. Lebih lambat. Lebih berat. Ardi menatap ibunya tanpa bicara. Tatapannya dingin, penuh luka yang belum reda. Bu. Suaranya datar. Namun ibunya tidak langsung menjawab.
Tatapannya tertuju pada Sari. Wajah yang dulu ia pandang rendah, kini terlihat berbeda di matanya. Bukan lagi sekadar wanita dari jalanan, tapi seseorang yang telah mengubah hidup anaknya. Dan seseorang yang telah ia sakiti. Li. Panggilnya pelan. Suara itu tidak lagi tajam. Tidak lagi penuh tekanan. Justru, bergetar. Sari tidak menjawab. Tubuhnya masih tegang. Ada rasa takut yang belum hilang. Namun ia tidak mundur. Ia hanya diam. Menunggu. Wanita itu melangkah lebih dekat. Sepatu mahalnya kini basah oleh air hujan. Hal yang mungkin dulu tidak pernah ia biarkan terjadi. Namun kali ini, ia tidak peduli. Saya. Suaranya terhenti sejenak. Ia menarik napas dalam. Saya datang bukan untuk menyuruh kamu pergi. Hening. Ardi menatap ibunya. Sari masih diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu menunduk. Maafkan saya. Kalimat itu jatuh pelan. Namun dampaknya terasa besar. Sari membeku. Ia tidak menyangka. Tidak pernah. Wanita yang dulu berdiri begitu tinggi, kini meminta maaf di tengah hujan. Saya salah, lanjutnya. Saya terlalu menilai dari luar. Saya terlalu takut kehilangan, sampai saya justru merusak semuanya. Ardi menatap ibunya lebih lama. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Namun ia belum bicara. Sari masih diam. Hatinya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus merespon apa. Saya mencari kamu. Lanjut wanita itu. Saya ke banyak tempat. Saya melihat sendiri, bagaimana kehidupan yang kamu jalani. Suaranya mulai bergetar. Saya tidak pernah tahu seberat itu. Hujan perlahan mereda. Namun suasana tetap tegang. Saya tidak datang membawa uang kali ini, katanya lagi. Tidak ada syarat. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sari. Saya hanya ingin kamu kembali. Sari menelan ludah. Kata-kata itu terdengar sederhana. Namun maknanya sangat besar. Kembali. Ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Ke kehidupan yang hampir ia miliki. Ke seseorang yang masih berdiri di depannya. Ardi. Sari. Suara Ardi akhirnya terdengar. Lebih lembut. Tolong jangan pergi lagi. Dua suara. Dua harapan. Namun satu hati yang masih penuh keraguan. Sari menatap mereka bergantian. Hatinya kacau. Semua rasa bercampur. Takut. Rindu. Luka. Harapan. Ia memejamkan mata sejenak. Mengingat semua yang telah terjadi. Trotoar. Hinaan. Ancaman. Toko. Senyum. Cinta yang tumbuh diam-diam. Dan perpisahan yang ia pilih sendiri. Saya. Suaranya pelan. Saya takut. Kalimat itu jujur. Tidak ditutup-tutupi. Wanita itu mengangguk pelan. Saya mengerti. Sari menggeleng. Tidak. Bu, saya takut semua ini akan terulang lagi. Hening. Tidak ada yang menyela. Saya tidak kuat kalau harus kehilangan lagi. Lanjut Sari. Suaranya bergetar. Ardi melangkah lebih dekat. Kamu tidak akan sendiri kali ini. Sari menatapnya. Matanya basah. Namun belum sepenuhnya percaya. Wanita itu juga mendekat. Kali ini, saya yang akan menjaga kamu. Kalimat itu sederhana. Namun berat. Sari terdiam. Ia melihat wajah wanita itu. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi jarak. Yang ada hanya penyesalan dan ketulusan. Anak kecil di sampingnya menarik tangannya pelan. Ibu, kita pulang. Pertanyaan itu sederhana. Namun seolah menjadi penentu. Sari menatap anaknya. Lalu kembali ke Ardi. Dan akhirnya, ke ibunya. Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, bukan karena sedih. Melainkan karena sesuatu yang mulai kembali. Harapan. Namun sebelum ia menjawab, suara klakson keras terdengar dari belakang. Sebuah mobil melaju cepat di jalan basah. Terlalu cepat. Tidak terkendali. Semua terjadi dalam hitungan detik. Lampu mobil menyilaukan. Air terciprat. Dan arah mobil itu menuju mereka. Ardi refleks menarik Sari. Ibunya mundur. Anak kecil itu menjerit. Dan dalam satu detik yang terasa sangat panjang, takdir kembali memuji mereka. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Suara klakson itu memecah udara. Keras. Panik. Tidak terkendali.
Lampu mobil yang melaju dari arah belakang menyilaukan mata. Ban berdecit di jalan yang licin, berusaha mencengkeram aspal yang basah. Namun gagal. Mobil itu meluncur lurus ke arah mereka. "Sari!" teriak Ardi. Tanpa berpikir panjang, Ardi menarik tubuh Sari dan anaknya ke samping. Gerakannya cepat, hampir refleks. Ia mendorong mereka menjauh dari jalur mobil. Namun, tidak semua bisa menghindar dengan sempurna. Tubuh Ardi sendiri terlambat satu langkah. Brak! Benturan keras terdengar. Tubuh Ardi terpental, jatuh menghantam jalan yang basah. Semua terjadi begitu cepat. Hening sesaat. Lalu jeritan pecah. "Ardi!" Suara ibunya menggema, penuh kepanikan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sari membeku. Matanya melebar. Nafasnya seakan berhenti. Tubuhnya gemetar saat melihat Ardi tergeletak di jalan. Darah mulai bercampur dengan air hujan. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat dunia terasa runtuh. "Pa!" Suara Sari pecah. Ia berlari mendekat, lututnya kembali menyentuh aspal tanpa ia rasakan sakitnya. Tangannya menyentuh wajah Ardi. Dingin. "Ardi, buka mata," bisiknya gemetar. Namun Ardi tidak merespon. Matanya tertutup. Nafasnya ada, tapi lemah. Ibunya jatuh berlutut di sampingnya. "Anak saya." Ardi bangun. Suaranya pecah. Tidak ada lagi wibawa. Tidak ada lagi kekuatan. Yang ada hanya seorang ibu, yang takut kehilangan. Orang-orang mulai berkumpul. Suara panik terdengar dari berbagai arah. "Panggil ambulans." "Cepat." Sari memegang tangan Ardi erat. Tangannya dingin. Kenapa kamu lakukan ini?" bisiknya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia tahu jawabannya. Ardi melindunginya. Sekali lagi, pria itu memilih dirinya. Di tengah kekacauan itu, sirine ambulans terdengar mendekat. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Petugas medis turun dengan cepat. Ardi segera diangkat ke tandu. "Ibu, tolong mundur," kata salah satu petugas. Namun ibunya tidak mau lepas. "Itu anak saya." Sari berdiri terpaku. Tubuhnya lemas. Namun saat tandu mulai didorong masuk ke ambulans, ia melangkah. "Saya ikut," katanya pelan. Tidak ada yang menolak. Ambulans melaju. Membelah jalan. Membawa harapan yang tergantung di antara hidup dan kehilangan. Di dalam ambulans, Sari duduk di samping Ardi. Tangannya masih menggenggam tangan pria itu. Erat. Seolah takut jika dilepas, semuanya akan hilang. "Jangan pergi lagi," bisiknya lirih. Suara alat medis berbunyi pelan. Detak jantung masih ada. Namun lemah. Ibunya duduk di sisi lain. Menangis dalam diam. Tidak ada kata. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan. Semua doa terpendam dalam hati. "Allah, jangan ambil anak saya," bisiknya. Rumah sakit. Lampu terang. Langkah kaki cepat. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Ardi langsung dibawa masuk. Sari dan ibunya tertahan di luar. Pintu tertutup. Dan dunia di luar mendadak sunyi. Sari berdiri. Tidak bergerak. Matanya menatap pintu itu tanpa berkedip. Seolah berharap pintu itu segera terbuka. Seolah berharap semuanya hanya mimpi. Ibunya duduk di kursi. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Waktu berjalan. Lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Tidak ada kabar. Tidak ada suara. Hanya detak jam yang terdengar. Sari akhirnya duduk. Namun tangannya masih saling menggenggam erat. Bibirnya terus bergerak pelan. Berdoa. Memohon. Bukan untuk dirinya, tapi untuk seseorang yang baru saja ia temukan kembali. Dan hampir ia kehilangan lagi. Ibunya menoleh ke arah Sari. Matanya merah. "Sari?" Sari menatapnya. Wanita itu menunduk. Air matanya jatuh lagi. "Kalau terjadi apa-apa, saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri." Sari tidak menjawab. Karena ia merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian, lampu di atas pintu ruang operasi masih menyala. Tanda bahwa perjuangan di dalam sana belum selesai. Dan di luar, dua wanita yang dulu berdiri di sisi yang berlawanan, kini duduk dalam satu harapan yang sama. Menunggu, berdoa, dan menahan rasa takut.
yang bisa mengubah segalanya. Lampu merah di atas pintu ruang operasi masih menyala. Terang. Diam. Menyiksa. Sari duduk di kursi dingin itu tanpa bergerak. Tangannya saling menggenggam erat, hingga buku jarinya memutih. Bibirnya terus bergetar, melafalkan doa yang tak pernah putus. Di sampingnya, Ibu Ardi duduk tertunduk. Bahunya sesekali bergetar. Tidak ada lagi sisa kesombongan dalam dirinya. Hanya seorang ibu yang menunggu nasib anaknya ditentukan oleh takdir. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti hukuman. Setiap suara langkah kaki membuat mereka menoleh dengan harapan, yang selalu berakhir hampa. Sari menatap pintu itu lagi. Di balik sana, Ardi berjuang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, Sari menyadari sesuatu yang selama ini ia tahan. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Ardi. Ia hanya memaksakan diri pergi. Air matanya jatuh lagi. Kalau kamu bangun, bisiknya pelan, saya tidak akan pergi lagi. Kalimat itu sederhana, namun penuh janji. Di sisi lain, Ibu Ardi mengangkat wajahnya perlahan. Ia mendengar itu, dan hatinya kembali teriris. Suaranya lirih. Sari menoleh. Wanita itu menatapnya lama. Kalau Ardi selamat, saya tidak akan menghalangi kalian lagi. Hening. Kalimat itu akhirnya terucap. Tanpa tekanan. Tanpa syarat. Hanya penyesalan yang tulus. Sari menatapnya. Matanya masih basah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berubah. Kepercayaan mulai tumbuh kembali. Namun belum sempat mereka berkata lebih jauh. Lampu merah itu mati. Klik. Pintu terbuka. Seorang dokter keluar dengan langkah cepat. Mereka berdua langsung berdiri. Dokter, anak saya bagaimana? Suara Ibu Ardi bergetar. Sari tidak mampu bicara. Ia hanya menatap. Menunggu. Dokter itu membuka masker perlahan. Wajahnya serius. Namun tidak dingin. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kalimat itu membuat jantung mereka seakan berhenti. Tapi kondisi pasien masih kritis. Nafas mereka tertahan. Dia mengalami benturan cukup keras di bagian kepala. Kami berhasil menghentikan pendarahan, tapi... Dokter berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Kami belum bisa memastikan kapan dia akan sadar. Sunyi. Dunia terasa runtuh perlahan. Tapi dia masih hidup. Lanjut dokter. Kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan. Satu-satunya cahaya. Untuk sekarang, kami akan pindahkan ke ruang perawatan intensif. Sari mengangguk pelan. Air matanya tidak berhenti. Namun kali ini, ada sedikit lega di dalamnya. Ardi masih ada. Masih berjuang. Masih bertahan. Beberapa saat kemudian, Sari berdiri di depan ruang ICU. Melihat melalui kaca. Ardi terbaring di sana. Dengan alat-alat yang terpasang. Wajahnya pucat. Namun damai. Sari mengangkat tangannya. Menyentuh kaca itu pelan. Kenapa kamu selalu melindungi saya? Bisiknya. Ia tersenyum kecil. Penuh luka. Padahal saya yang selalu pergi. Di belakangnya, Ibu Ardi berdiri. Menatap pemandangan yang sama. Namun dengan perasaan yang jauh lebih dalam. Penyesalan. Jika waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu. Ia tidak akan pernah mengusir Sari. Ia tidak akan pernah membiarkan anaknya kehilangan kebahagiaan. Namun waktu tidak pernah kembali. Ari? Panggilnya pelan. Sari menoleh. Wanita itu mendekat. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Sari. Terima kasih, sudah tetap di sini. Sari terdiam. Namun tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berdiri sebagai dua pihak yang berlawanan. Tapi sebagai dua orang yang sama-sama mencintai seseorang yang sedang berjuang di dalam sana. Hari berganti malam. Malam berganti pagi. Namun Ardi belum juga sadar. Setiap hari, Sari datang. Duduk di depan kaca. Berbicara pelan. Menceritakan hal-hal sederhana. Tentang anaknya. Tentang pekerjaan. Tentang hal-hal kecil yang mungkin terdengar sepele. Namun penuh makna. Saya masih di sini. Bisiknya suatu malam. Saya tidak pergi. Di dalam ruangan itu, jari Ardi bergerak sedikit. Sangat pelan. Hampir tidak terlihat. Namun cukup. Untuk memberi harapan. Namun di saat yang sama, monitor di samping tempat tidurnya berbunyi berbeda.
Angka-angka berubah. Detak jantungnya tidak stabil. Alarm berbunyi. Perawat berlari masuk. Dokter dipanggil. Dan dalam sekejap, situasi berubah. Di luar, Sari berdiri. Tubuhnya membeku. Keng. Bisiknya. Pintu kembali tertutup. Dan sekali lagi, ia harus menunggu. Namun kali ini, dengan ketakutan yang lebih besar. Karena harapan yang sudah muncul, bisa saja hilang kapan saja. Suara alarm dari dalam ruang ICU terdengar tajam, menusuk hingga ke dada. Sari berdiri kaku di depan kaca. Matanya tidak berkedip, menatap ke dalam saat beberapa perawat dan dokter bergerak cepat mengelilingi tubuh Ardi. Monitor menunjukkan angka yang tidak stabil. Naik, turun, tidak beraturan. Ibu. Bisik Sari tanpa sadar. Ibu Ardi yang berdiri di sampingnya langsung menggenggam tangannya erat. Kita berdoa, katanya lirih. Namun suaranya sendiri gemetar. Di dalam ruangan itu, dokter memberikan instruksi cepat. Tekanan turun. Siapkan bantuan napas tambahan. Pantau detak jantung. Semua berjalan cepat. Terlalu cepat untuk dipahami. Namun cukup jelas untuk ditakuti. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Ardi jangan pergi. Bisiknya berulang. Tangannya menempel di kaca. Seolah ingin menembus. Seolah ingin menariknya kembali. Waktu kembali melambat. Detik terasa panjang. Setiap bunyi alat menjadi ancaman. Setiap gerakan dokter menjadi penentu. Di sisi lain, Ibu Ardi menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Al, jangan ambil dia, ucapnya pelan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Selain menunggu, selain berharap, dan menahan rasa takut yang semakin besar. Beberapa menit berlalu, namun terasa seperti berjam-jam. Lalu, salah satu dokter mengangkat tangan. Stabilkan. Suara alarm mulai berubah. Angka di monitor perlahan kembali teratur. Detak jantung mulai stabil. Tidak sempurna, namun cukup. Sari terdiam. Nafasnya tertahan. Matanya tidak lepas dari layar itu. Dan saat suara alarm benar-benar berhenti, ia jatuh terduduk. Lemah. Air matanya mengalir deras. Terima kasih. Alo. Bisiknya. Ibu Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena lega. Pintu ruang ICU terbuka beberapa saat kemudian. Dokter keluar. Wajahnya serius, namun lebih tenang. Kondisinya sempat menurun, katanya. Tapi sekarang sudah berhasil kami stabilkan. Sari mengangguk cepat. Seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Dia kuat, lanjut dokter. Namun masa kritis belum sepenuhnya lewat. Harapan ada, namun belum aman. Kita masih harus menunggu sampai dia sadar. Sari menelan ludah. Menunggu lagi. Namun kali ini, dengan sedikit cahaya. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tidak ada habisnya. Sari tidak pernah absen. Pagi, siang, malam. Ia selalu di sana. Duduk di tempat yang sama. Berbicara hal yang sama. Namun dengan harapan yang terus ia jaga. Ibu di sini, katanya suatu pagi sambil membawa anaknya. Anak kecil itu berdiri di depan kaca. Om Ardi, cepat bangunnya. Suara polos itu menggema lembut. Dan entah kenapa, semua yang mendengarnya merasa sesuatu di dalam hati mereka bergerak. Ibu Ardi berdiri sedikit jauh. Menatap pemandangan itu. Matanya kembali basah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia hina, kini menjadi orang yang paling setia menunggu. Tidak pergi. Tidak menyerah. Tidak berubah. Saya salah. Bisiknya dalam hati. Dan penyesalan itu kini tidak bisa ia sembunyikan lagi. Sore itu, langit mulai cerah. Sinar matahari masuk melalui jendela rumah sakit. Memberi kehangatan yang lama tidak terasa. Sari duduk seperti biasa. Tangannya memegang kaca. Kalau kamu dengar saya, bisiknya. Saya tidak akan pergi lagi. Saya Renji. Hening. Namun kali ini, sesuatu terjadi. Di dalam ruangan, jari Ardi bergerak. Lebih jelas. Lebih nyata. Sari terdiam. Matanya membesar. Bu. Suaranya bergetar. Ibu Ardi mendekat. Ada apa? Sari menunjuk. Li. Mereka berdua menatap. Dan benar.
Jari itu bergerak lagi. Perlahan. Namun pasti. Perawat yang melihat segera masuk. Dokter dipanggil. Semua kembali bergerak. Namun kali ini, bukan karena bahaya, tapi karena harapan. Beberapa saat kemudian, kelopak mata Ardi bergetar. Berat. Seolah menahan dunia yang menekan. Lalu perlahan, terbuka. Cahaya masuk ke matanya. Kabur. Namun nyata. Ia mengedip pelan. Bingung. Lelah. Namun hidup. Sari menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Ari. Bisiknya. Di dalam ruangan, Ardi menoleh pelan. Pandangan matanya mencari. Dan berhenti. Di satu titik. Di balik kaca. Sari. Mata mereka bertemu. Dan di detik itu, semua yang hilang. Seolah kembali. Namun sebelum senyum sempat muncul. Wajah Ardi berubah. Alisnya sedikit mengernyit. Seolah mencoba mengingat. Namun tidak menemukan. Dan kalimat pertama yang keluar dari bibirnya membuat dunia kembali terasa berhenti. Kamu siapa? Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Sari berdiri terpaku di balik kaca. Tubuhnya tidak bergerak. Namun di dalam dirinya, semuanya runtuh perlahan. Kamu siapa? Kalimat itu masih terngiang. Bukan hanya terdengar, tapi menghantam. Ardi memandang kosong. Tatapannya tidak lagi mengenal. Tidak lagi menyimpan kehangatan yang dulu begitu jelas. Sari membuka mulutnya. Namun tidak ada suara yang keluar. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Di sampingnya, Ibu Ardi juga membeku. Adi. Panggilnya pelan saat akhirnya diizinkan masuk. Ia berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Ini ibu, kamu ingat ibu? Ardi menoleh. Matanya menyipit sedikit. Lalu perlahan. Ibu. Satu kata itu keluar. Dan wanita itu langsung menangis. Iya ini ibu. Ia menggenggam tangan Ardi erat. Namun kemudian, Ardi kembali menoleh. Ke arah Sari. Yang masih berdiri di pintu. Dengan wajah yang kini penuh air mata. Dia siapa? Tanya Ardi lagi. Sari menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, ini kemungkinan yang pernah ia dengar. Namun tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dokter masuk, menjelaskan dengan hati-hati. Pasien mengalami trauma di kepala. Ada kemungkinan sebagian ingatan hilang. Sebagian? Suara Ibu Ardi bergetar. Dokter mengangguk. Kami masih perlu waktu untuk melihat sejauh mana. Sari tidak lagi mendengar jelas. Suara dokter terasa jauh. Yang ia dengar hanya satu hal. Ardi tidak mengingatnya. Semua yang mereka lalui. Hilangkan. Semua perasaan. Kosong. Ia mundur perlahan. Keluar dari ruangan. Langkahnya pelan. Namun terasa berat. Setiap langkah seperti meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Di luar, ia duduk. Tangisnya pecah. Tanpa suara. Tanpa kontrol. Anaknya yang melihat langsung mendekat. Ibu kenapa? Sari memeluknya erat. Ibu tidak apa-apa. Namun jelas, ia tidak baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, Ibu Ardi keluar dari ruangan. Wajahnya masih basah. Ia melihat Sari. Langkahnya mendekat. Sari. Sari mengangkat wajahnya. Namun tidak ada kata. Wanita itu duduk di sampingnya. Saya tidak tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Sari mengangguk. Saya mengerti, Bu. Namun suaranya kosong. Tidak ada tenaga. Dia ingat banyak hal tapi tidak semuanya. Lanjutnya. Sari menatap ke depan. Diam. Lalu tentang saya? Tanyanya pelan. Wanita itu terdiam sejenak. Kemudian menggeleng. Tidak. Satu kata. Namun cukup untuk menghancurkan. Sari menarik napas panjang. Menahan air mata yang kembali naik. Namun ia tidak menangis lagi. Seolah air matanya sudah habis. Mungkin ini lebih baik. Katanya pelan. Ibu Ardi menoleh cepat. Apa maksud kamu? Sari tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka. Dia bisa mulai hidup tanpa masalah. Wanita itu menggeleng. Tidak. Sari. Namun Sari memotong. Saya memang tidak seharusnya ada di hidupnya, Bu. Kalimat itu keluar dengan tenang. Namun menyimpan rasa yang dalam. Sari, jangan bicara seperti itu. Suara Ibu Ardi mulai panik. Namun Sari berdiri.
Ia menatap wanita itu dengan lembut. Tolong jaga dia, Bu. Sari. Saya sudah janji, tidak akan menyakiti siapapun. Wanita itu menggenggam tangannya. Kamu tidak menyakiti siapapun. Namun Sari hanya tersenyum. Dan kali ini, senyum itu benar-benar perpisahan. Ia menunduk hormat. Lalu berbalik. Langkahnya menjauh. Pelan. Namun pasti. Tidak ada yang menahannya. Karena kali ini, tidak ada yang bisa ditahan. Di dalam ruangan, Ardi terbaring. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya kosong di satu bagian. Seolah ada sesuatu yang hilang. Namun ia tidak tahu apa. Ia menutup mata sejenak. Dan tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh. Tanpa alasan yang ia mengerti. Sementara itu, di luar rumah sakit, Sari berjalan keluar. Menggenggam tangan anaknya. Langkahnya kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Motor kecil itu kembali ia hidupkan. Mesin berbunyi pelan. Dan ia melaju. Menjauh. Meninggalkan seseorang. Yang kini tidak lagi mengingatnya. Namun, jauh di dalam hatinya, cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya, tidak lagi memiliki tempat. Dan tanpa ia sadari, takdir belum selesai. Karena sesuatu yang hilang, tidak selalu benar-benar pergi. Hari-hari setelah itu berjalan sunyi. Tidak ada hujan deras. Tidak ada benturan keras. Tidak ada suara yang memecah segalanya. Namun justru dalam kesunyian itulah, luka terasa lebih dalam. Ardi sudah dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Kondisinya membaik. Ia sudah bisa duduk, berbicara, bahkan tersenyum tipis pada orang-orang yang datang menjenguk. Namun ada satu hal yang tetap sama. Satu ruang dalam ingatannya, kosong. Dan ruang itu, seharusnya milik Sari. Ardi, kamu ingat toko kamu? Tanya ibunya suatu pagi. Ardi mengangguk. Ingat. Teman-teman kamu. Lalu, wanita itu ragu sejenak, tentang seseorang yang penting. Ardi terdiam. Matanya menatap jauh. Seolah mencoba mencari sesuatu. Namun tidak menemukan. Saya rasa tidak ada. Jawabnya akhirnya. Jawaban itu sederhana. Namun terasa seperti luka yang dibuka kembali. Ibunya menunduk. Ia tidak memaksa lagi. Karena ia tahu, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Namun ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak sadar, Ardi sering terdiam tiba-tiba. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak ia pahami. Kadang ia menyentuh dadanya sendiri. Kadang ia menatap kosong ke arah jendela. Seolah ada rasa yang tertinggal, tapi tidak memiliki bentuk. Sore itu, Ardi duduk sendirian di kamar. Tangannya memegang sesuatu. Dompet. Dompet lama yang selalu ia simpan. Ia membuka perlahan. Melihat isinya. Kartu. Uang. Dan sebuah kertas kecil yang terlipat. Ia tidak ingat kapan menyimpannya. Namun ia membukanya. Tulisan sederhana terlihat di sana. Tulisan tangan yang tidak ia kenali. Terima kasih sudah percaya pada saya. Ardi mengernyit. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu dalam kalimat itu. Yang terasa dekat. Namun asing. Ia memegang kertas itu lebih lama. Entah kenapa. Dadanya terasa sesak. Seolah ada perasaan yang mencoba keluar. Namun tertahan. Kenapa? Gumamnya pelan. Sementara itu, di sisi lain kota, Sari kembali menjalani hidupnya. Seperti sebelum semuanya berubah. Motor kecil. Jaket kurir. Jalanan yang tidak pernah ramah. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berharap. Tidak lagi menoleh ke masa lalu. Tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ia hanya berjalan. Hari demi hari. Tanpa melihat ke belakang. Namun, setiap kali ia berhenti di lampu merah. Setiap kali ia melihat seseorang dengan jas rapi. Setiap kali angin membawa aroma hujan. Hatinya tetap bergetar. Ia menunduk. Menahan. Karena ia tahu. Beberapa kenangan tidak bisa dihapus. Malam itu, Sari duduk di pinggir jalan. Membuka bekal sederhana bersama anaknya. Ibu capek? Tanya anaknya. Sari tersenyum kecil. Tidak. Anak itu mengangguk. Lihat, Bu. Aku dapat gambar dari tadi. Ia menunjukkan gambar sederhana. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil.
Mereka berdiri bersama. Trium. Sari menatap gambar itu. Matanya perlahan basah. Ini siapa? Tanyanya. Itu ibu, itu aku. Anak itu menunjuk dua gambar. Lalu ini. Anak itu tersenyum. Itu Om Ardi. Sari terdiam. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ibu bilang kita pernah sama Om Ardi, kan? Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya. Lalu menatap gambar itu lagi. Dan akhirnya, ia mengangguk pelan. Ya? Anak itu tersenyum. Aku suka Om Ardi. Kalimat itu sederhana. Namun membuat dada Sari terasa sesak. Ia memeluk anaknya erat. Ibu juga? Namun suaranya hampir tidak terdengar. Di tempat lain, Ardi berdiri di depan jendela rumah sakit. Memandang langit malam. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Perasaan yang tidak ia mengerti. Seolah ia kehilangan sesuatu yang sangat penting. Namun tidak tahu apa. Ia menggenggam kertas kecil itu lagi. Siapa kamu? Bisiknya pelan. Dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh lagi. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa kenangan yang lengkap. Namun cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu dalam hatinya belum benar-benar hilang. Dan di antara dua tempat yang berbeda, dua hati yang terpisah, masih terhubung oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak bisa dihapus. Sesuatu yang akan menemukan jalannya kembali. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi berdiri di luar rumah sakit. Ia sudah diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, namun langkahnya cukup kuat untuk kembali ke dunia yang sempat ia tinggalkan. Ibunya berjalan di sampingnya. Sesekali melirik dengan khawatir. Kamu yakin sudah kuat? Tanyanya pelan. Ardi mengangguk. Saya harus kembali, Bu. Ke rumah? Ardi menggeleng. Ke toko. Satu kata itu membuat ibunya terdiam. Ia mengerti. Ada sesuatu di tempat itu yang belum selesai. Mobil berhenti di depan toko. Tempat yang dulu penuh kehidupan. Kini terlihat lebih sepi. Ardi turun perlahan. Matanya menatap pintu itu lama. Seolah mencoba mengingat sesuatu. Namun tetap kosong. Ia membuka pintu. Masuk. Aroma ruangan itu langsung menyambut. Aneh. Hatinya bergetar. Langkahnya melambat. Ia berjalan menyusuri toko. Menyentuh rak. Melihat pakaian. Semua terasa familiar. Namun tidak lengkap. Seolah ada bagian yang hilang. Dan tanpa sadar, langkahnya berhenti di satu titik. Di dekat meja kasir. Ia menatap kosong. Lalu pelan. Ia duduk. Tangannya menyentuh meja itu. Dan tiba-tiba, bayangan samar muncul. Senyum. Suara lembut. Selamat datang, Kak. Ardi mengernyit. Tangannya memegang kepala. Siapa? Gumamnya. Ibunya yang melihat langsung mendekat. Ardi. Namun Ardi tidak menjawab. Ia berdiri cepat. Nafasnya memburu. Ada sesuatu yang muncul. Tidak jelas. Namun kuat. Saya harus pergi. Kemana? Ardi tidak tahu. Namun kakinya sudah melangkah keluar. Ibunya hanya bisa mengikuti. Karena kali ini, ia tidak ingin menghentikan. Di sisi lain kota, Sari sedang berhenti di lampu merah. Helmnya terbuka sedikit. Angin menyentuh wajahnya. Hari itu terasa biasa. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah kenapa, hatinya gelisah. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Lampu masih merah. Ia menatap ke depan. Dan di kejauhan, sebuah mobil berhenti. Pintu terbuka. Seseorang turun. Langkahnya cepat. Matanya menyapu sekitar. Seolah mencari sesuatu. Sari tidak terlalu memperhatikan. Ia menunduk sebentar. Namun saat ia kembali mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan seseorang. Jantungnya berhenti. Ardi. Pria itu berdiri di tengah keramaian. Menatap lurus ke arahnya. Seolah dunia di sekitarnya menghilang. Sari membeku. Tangannya menggenggam setir motor lebih erat. Nafasnya tertahan. Kenapa dia di sini? Bisiknya. Ardi melangkah mendekat. Satu langkah. Dua langkah. Semakin dekat. Semakin jelas. Sari ingin pergi. Namun tubuhnya tidak bergerak. Seolah sesuatu menahannya.
Seolah hatinya tidak mengizinkan. Ardi berhenti di depannya. Nafasnya masih cepat. Matanya menatap Sari dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Seolah mencoba menembus sesuatu yang hilang. Kita pernah bertemu, ya? Tanyanya pelan. Kalimat itu membuat hati Sari bergetar. Ia tidak menjawab. Tidak langsung. Namun matanya sudah cukup berbicara. Ardi mengerutkan kening. Tangannya perlahan menyentuh dadanya. Kenapa? Di sini terasa sakit. Katanya. Sari menggigit bibirnya. Air matanya mulai jatuh. Ardi menatapnya lebih lama. Lalu perlahan. Senyum kecil muncul. Senyum yang sama. Yang dulu. Saya tidak. Katanya jujur. Tapi saya yakin. Ia berhenti. Menatap Sari dengan penuh keyakinan. Kamu penting. Kalimat itu sederhana. Namun menghancurkan semua pertahanan Sari. Tangisnya pecah. Namun kali ini. Bukan karena kehilangan. Melainkan karena sesuatu yang kembali. Harapan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kendaraan mulai bergerak. Namun di antara keramaian itu, dua orang tetap diam. Karena di detik itu, sesuatu yang sempat hilang, mulai menemukan jalannya kembali. Dan tanpa mereka sadari, ini bukan akhir. Melainkan awal dari sesuatu yang lebih kuat. Lebih dalam. Dan tidak akan mudah dipisahkan lagi. Lampu hijau sudah lama menyala. Kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson. Satu demi satu, semakin keras. Namun Sari dan Ardi masih berdiri di tempat yang sama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sari menghapus air matanya perlahan. Ia menatap Ardi. Pria itu masih sama. Tatapan yang jujur. Senyum yang hangat. Meski ingatannya belum kembali, hatinya tidak berbohong. Saya? Suara Sari bergetar. Saya Sari. Ardi mengangguk pelan. Seolah nama itu tidak asing. Sari. Ulangnya lirih. Dan entah kenapa, nama itu terasa tepat di hatinya. Bukan sekadar nama, tapi sesuatu yang pernah ia simpan. Saya tidak ingat semuanya, lanjut Ardi. Tapi saya ingin tahu. Sari terdiam. Hatinya kembali diuji. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia tidak menunduk. Ia tidak pergi. Saya juga tidak akan memaksa Bapak untuk ingat. Katanya pelan. Tapi kalau memang ada yang harus kembali. Ia menatap Ardi dalam. Biarkan itu datang dengan sendirinya. Ardi tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa utuh. Saya suka cara kamu bicara. Sari tertawa kecil di sela tangisnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, momen itu terasa ringan. Namun di kejauhan, seseorang berdiri memperhatikan. Ibu Ardi. Ia melihat semuanya. Dari awal. Dari tatapan. Dari cara anaknya kembali hidup. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena penyesalan. Melainkan karena rasa syukur. Ia melangkah mendekat. Sari menoleh. Wanita itu berdiri di depannya. Namun kali ini, tidak ada jarak. Tidak ada dinding. Hanya ketulusan. Terima kasih, katanya pelan. Sari menggeleng. Bu. Saya yang harus berterima kasih. Wanita itu menggenggam tangan Sari. Karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu membuat Sari terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa asing. Ia tidak merasa ditolak. Ia tidak merasa rendah. Ia diterima. Sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Ardi mulai sering bertemu Sari. Bukan sebagai orang yang sudah mengenal segalanya. Tapi sebagai seseorang yang ingin mengenal kembali. Dari awal. Tanpa beban. Tanpa luka lama. Mereka berbicara. Tertawa. Berjalan bersama. Dan perlahan. Potongan-potongan kecil mulai kembali. Bukan sebagai ingatan utuh. Tapi sebagai rasa. Sebagai kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan Sari. Tidak lagi berada di jalanan. Bukan karena diberi. Tapi karena diperjuangkan. Ia kembali bekerja di toko. Namun kali ini, bukan sebagai seseorang yang dipandang rendah. Melainkan sebagai bagian penting. Kepercayaan itu tumbuh. Pelan. Namun pasti. Bisnis Ardi pun kembali hidup. Bahkan berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Pelanggan bertambah. Cabang baru dibuka. Dan di balik semua itu, ada tangan Sari.
Ada ketulusan yang dulu dianggap tidak layak, kini menjadi kekuatan. Dan suatu malam, di dalam toko yang sudah tutup, Ardi berdiri di depan Sari. Wajahnya serius, namun hangat. Saya mungkin belum ingat semuanya, katanya. Tapi saya tahu satu hal. Sari menatapnya. Sejak kamu ada, ia menyentuh dadanya. Hidup saya berubah. Sari terdiam. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, penuh kebahagiaan. Ardi tersenyum. Lalu saya pikir, saya tidak perlu mengingat masa lalu. Ia berhenti sejenak, untuk memilih masa depan. Hening, namun hangat. Sari tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia tidak merasa ragu. Ia tidak merasa harus pergi. Karena kali ini, ia tidak sendiri. Di sudut ruangan, Ibu Ardi melihat. Tersenyum. Dengan mata yang basah. Ia akhirnya mengerti bahwa semua yang ia takutkan dulu tidak pernah nyata. Yang nyata adalah wanita yang ia hina. Justru menjadi alasan kebahagiaan anaknya. Dan disitulah pembalasan itu terjadi. Bukan dengan amarah. Bukan dengan balas dendam. Namun dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Keberhasilan. Ketulusan. Dan cinta yang tidak bisa dihancurkan. Sari tidak membalas dengan kata. Tidak membalas dengan tindakan. Namun hidupnya sendiri menjadi jawaban. Bahwa harga diri tidak bisa dibeli. Bahwa ketulusan tidak bisa dipalsukan. Dan bahwa seseorang yang pernah dianggap tidak berharga bisa menjadi yang paling berarti. Di bawah langit Jakarta yang kini terasa lebih hangat. Sari berdiri. Bukan lagi sebagai wanita yang duduk di trotoar. Namun sebagai seseorang yang telah melewati segalanya. Dan menang. Dengan cara yang paling elegan.